Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku kelas 5. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan rangkuman tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan juga subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Kompetensi dasarnya PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian bahasa Indonesia tentang mengklasifikasi kata tanya. IPA yaitu kesehatan organ pernapasan manusia, IPS tentang kegiatan ekonomi, dan SBDP tentang tari kreasi daerah. PPKN, negara atau sebagai warga masyarakat kita memiliki kewajiban, hak, dan juga tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima secara sah dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah itu sangat penting dilaksanakan. Nilai-nilainya yang mendasar adalah kebersamaan, kebebasan, menghargai pendapat orang lain, dan nilai jiwa besar dan lapang dada. Juga ciri-ciri musyawarah adalah sesemua untuk kepentingan bersama. Dan prinsip-prinsip atau aturan musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, dan semangat gotong royong dan kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, dan juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilaksanakan semua keputusan dengan rasa tanggung jawab. Selain itu juga ada tata cara dan persyaratan musyawarah, yaitu adanya kepanitiaan, kemudian adanya jumlah peserta, dan setiap peserta berhak menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya adalah cara-cara mengeluarkan pendapat. Pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara, lalu berbicara setelah dipersilahkan, dan kita tidak boleh memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara, bersikap sopan dan suara cukup jelas. Sedangkan sikap dalam bermusyawarah yaitu menghargai atau menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan tujuan setiap musyawarah adalah semuanya untuk mencapai kemufakatan. Kita mengklasifikasikan kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian IPA ini masih membahas tentang faktor terjadinya gangguan pernapasan. Ada 3, yaitu pertama fisik. Fisik artinya ada kelainan pada organ pernapasan. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan, contohnya influenza, asma, emfisema, kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan kotor seperti asap pabrik, rokok, ataupun kendaraan menyebabkan menipisnya ketersediaan oksigen. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem pernapasan. Yang satu adalah emfisema, yaitu paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah di paru-paru kemasukan udara. Yang kedua adalah asma. Asma terjadi karena saluran pernapasan tersumbat disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau cuaca. Kemudian selanjutnya adalah kanker paru-paru. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali karena terpicu oleh kebiasaan merokok. Jadi hati-hati ya, karena asap rokok baik yang pasif ataupun aktif itu sangat berbahaya.
Selanjutnya adalah tuberkulosis yang disebut juga TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus yang seperti kita ketahui bahwa alveolus adalah sangat penting karena di situ terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, sehingga menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru menguncup sehingga napas pun terengah-engah. Selanjutnya adalah bronkitis, yaitu gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Selanjutnya itu influenza atau flu disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya seperti bersin-bersin, demam, dan pilek. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri contohnya usaha pertanian. Kemudian usaha perdagangan, punya warung, punya toko, ya, punya usaha apa. Kemudian usaha jasa itu terdiri dari kurir, kemudian tukang potong rambut, montir, dan juga ada ojek online, dokter, guru. Kemudian ada industri kecil, yaitu di sini contohnya adalah orang-orang yang membuat sangkar burung, membuat kursi, mebel, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Biasanya bergerak di bidang konsultan dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau disebut juga CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat aktif dalam pengelolaan CV. Kemudian selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT, usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah kepemilikan suatu perusahaan. Lalu badan usaha milik negara atau sering disingkat BUMN. BUMN adalah perusahaan negara yang seluruh dan sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN biasanya bergerak di bidang strategis atau vital seperti PLN, ya, kelistrikan, kemudian Telkom, telekomunikasi, kemudian Pertamina, minyak atau gas bumi negara. Selain itu juga ada BUMD yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang mana tujuannya untuk pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Lalu selanjutnya adalah koperasi. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ada beberapa jenisnya. Seperti kita ketahui, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Muhammad Hatta. Ada koperasi konsumsi, yang mana koperasi ini merupakan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya berbentuk toko, kelontong, minimarket, toko serba ada. Kemudian koperasi produksi atau koperasi produsen, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha. Misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, gula Jawa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh koperasi angkutan, koperasi ojol, dan lain-lain. Yang keempat yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Selanjutnya, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha biasanya mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya
koperasi unit desa. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah distribusi, itu kegiatan menyalurkan hasil produksi dan dari produsen ke konsumen. Lalu konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya adalah seni budaya dan keterampilan. Properti tari yaitu alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari, bertujuan untuk menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang akan dipentaskan. Contohnya ada tari piring dari Sumatera dengan properti piring. Kemudian tari seripi, ada selendang, ada mahkota. Kemudian tari payung dari Sumatera, ada payung. Dan juga tari jangger, biasanya memakai kipas. Dan lain-lain contohnya. Selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.